Pemirsa, dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, Pondok Pesantren Nurul Karomah menyalurkan santunan bagi sebanyak 85 anak yatim yang masing-masing senilai Rp650.000 pada Kamis 27 Juli lalu. Lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan seorang qori mengawali perayaan Tahun Baru Islam 1945 Hijriah yang berlangsung di Pondok Pesantren Nurul Karomah, Jalan Bumi Ayu, Sampit, Kamis malam lalu. Segenap kaum muslimin dan muslimah tampak khusyuk saat mendengarkan ayat demi ayat tersebut. Kegiatan ini juga turut dihadiri langsung putra dari Bupati Halikinor, yakni Angga Aditya Nugraha, sekaligus untuk menjalani silaturahmi dengan warga setempat. Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Karomah Sampit, Ustadz Abdul Hadi, mengatakan penyelenggaraan acara ini bertepatan dengan malam 10 Muharram yang penuh dengan fadilah atau keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya mencintai anak-anak yatim seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, kalau ingin dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, ungkap Ustadz Abdul Hadi, maka jalan yang paling cepat untuk mendapatkan hal tersebut adalah harus mencintai orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, yakni para anak yatim sehingga mendapat barokah. Karena mengingat 10 Muharram banyak sekali fadilah-fadilah yang terkandung di dalamnya, sehingga kami dengan fadilah-fadilah itu mengharapkan mengalir kepada kami semua yang menyantuni anak yatim ini, sehingga dengan barokahnya itu negara Indonesia ini menjadi negara aman, sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sementara itu, Sekretaris Camat Mentawa Baru Ketapang, Irfan Syah, mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 2 sudah dijelaskan bahwa kita harus mengasihi para anak yatim dan jangan sampai menghardik atau mencela bahkan menghina anak yatim. Nah, dari dalam An-Nisa ayat 2 sudah dijelaskan bagaimana kita bisa mengasihi para anak yatim. Begitu juga di dalam satu surahnya, surat Al-Mulk kalau tidak salah itu, kita jangan sampai menghardik, mencela, bahkan menghina anak-anak yatim. Nah, bagaimana tingginya derajat anak yatim ini. Semoga apa yang diberikan, yang kita berikan kepada mereka di bulan Muharram ini tentunya nantinya akan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai puncak acara dari kegiatan ini menghadirkan Ustadz Humaydi Izam dari Pondok Pesantren Darul Amin Sampit. Dalam tausiahnya mengatakan bahwa amal ibadah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sholawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawatlah yang akan membantu kita dalam kubur. Semua makhluknya memintakan ampunan di setiap harinya, di setiap menitnya, di setiap detiknya bagi orang yang gemar baca sholawat ketika dia terbujur kaku di alam kuburnya. Oleh karena itu hadirin, jangan lupakan sholawat, jangan sampai kita sia-siakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah kita berada di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Dayak TV mengabarkan.